Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami ya dengan berjudul mengenalkan bahasa pemrograman dan mengidentifikasi sintak dari bahasa pemrograman. Yang meranggotakan saya Rizky Nugraha, lalu ada Ashraf Fadila Binarjaya, lalu ada Putri Larsati, lalu ada Auzan Zaki, lalu ada Alwin Farhozi. Next. Lalu untuk bahasa pemrograman pertama yaitu JavaScript. Next. Pengenalan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membuat situs web interaktif dan responsif. Dibuat pada tahun 1995, JavaScript biasanya digunakan untuk menambahkan efek interaktif pada halaman web seperti animasi, control form, dan tombol klik. Next. Lalu berikut adalah penggunaan contoh framework dari JavaScript yang mana bisa dilihat dari sisi kiri, yaitu ada untuk penggunaan framework dari front end, ada Vue.js, Next.js, dan React.js. Lalu untuk di sisi kanan ada penggunaan framework untuk backend, yaitu ada Node.js. Next. Berikut adalah contoh dari sintak algoritma searching pada array, yang mana bisa dilihat dari uh, gambar yang mana mencari algoritma dari list yang ada di tertera. Contoh mengidentifikasi angka 30 dari list yang tersedia dengan mengoutputkan yaitu indeks dari 30 adalah 2 karena 30 terdapat pada array 2 berlist 2. Next. Lalu untuk selanjutnya bisa dilihat dari identifikasi dari setiap sintaknya. Misal untuk perulangan bisa dilihat dari for let mengidentifikasi i sama dengan 0, lalu i kurang dari array dot length, lalu i plus plus, lalu if array sama dengan key, lalu index sama dengan 1, lalu di break. Lalu untuk pemilihannya if array sama dengan key, lalu index sama dengan 1, lalu break. Lalu untuk assignment atau menginisialisasi variabelnya seperti yang lihat untuk const number, menginisialisasi list dari 10, 20, 30, 40, 50. Lalu ada const key sama dengan 30, langsung ada const index linear set numbers sama dengan numbers, key. Next. Baik, untuk bahasa pemrograman selanjutnya adalah bahasa C. Next. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Dennis Ritchie di Bell Laboratories pada tahun 1972. C adalah bahasa yang sangat populer, meskipun sudah cukup tua. C sangat terkait dengan Unix, karena dikembangkan untuk menulis sistem operasi Unix. Untuk selanjutnya, next, untuk frameworknya di bahasa C ada OpenSSL, yaitu adalah toolkit kriptografi untuk mengembangkan aplikasi keamanan yang memerlukan enkripsi dan dekripsi data. Kemudian ada libcurl atau library untuk mengirim dan menerima data melalui berbagai protokol seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut adalah next. Oke, berikut adalah algoritma searching pada bahasa C. Pada algoritma tersebut, kode menentukan array, kemudian menentukan panjang array, kemudian menentukan variabel untuk menentukan bilangan yang dicari dan found atau penentuan jika bilangan yang dicari ada atau tidak gitu. Terus terdapat perulangan yang dimana perulangan itu untuk mencari bilangan yang ditentukan. Jika ada maka found sama dengan 1, kemudian break. Nah, jika found sama dengan 1, maka mengeluarkan output
indeks dari bilangan yang dicari adalah uh, di indeks dikeluarkan di indeks berapa seperti itu. Jadi outputnya adalah seperti yang ditampilkan, ada jika enter element to search adalah yang dimasukkan adalah 12, maka indeks dari 12 adalah 4. Next. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari algoritma yang tadi. Jadi ada assignment, yaitu menentukan variabel dan isinya. Kemudian ada perulangan. Kemudian ada pemilihan, seperti algoritma yang tadi. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah bahasa pemrograman Java. Java sendiri diciptakan oleh James Gosling, yaitu seorang developer dari Sun Microsystem. Perkembangan Java tidak hanya berfokus pada satu sistem operasi, tapi juga dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Java muncul dari sebuah proyek yang dinamakan The Green Project, yang sudah berjalan selama 18 bulan dari awal tahun 1991 sehingga musim panas 1992. Java sendiri digunakan untuk memprogram sensor dan perangkat keras di perangkat edgy yang dapat terhubung ke internet secara mandiri. Untuk framework, Java menggunakan Java Spring. Java Spring merupakan salah satu jenis framework dari Java yang sudah banyak sekali digunakan oleh orang dalam membangun aplikasi. Adanya framework ini nantinya akan membuat pembuatan suatu aplikasi lebih mudah dan fleksibel dengan berbasis JVM atau Java Virtual Machine. Berikut adalah algoritma searching pada array di Java. Selanjutnya ada search perulangan dengan menggunakan for dan pemilihan, kemudian assignment. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman C#. Next. C# adalah sebuah bahasa pemrograman modern dan populer yang dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 2000. C# dirancang untuk menghasilkan kode yang aman, efisien, dan dapat diandalkan. C# memiliki fitur-fitur modern seperti pemrograman berorientasi objek, generic, lambdas, async atau await, dan lain sebagainya. C# biasanya digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, mulai dari desktop, web, mobile, game, hingga aplikasi enterprise berskala besar. Next. Selanjutnya yaitu contoh dari framework dari bahasa C#, yaitu Microsoft.NET Framework dan .NET Core. Next. Kemudian ini merupakan contoh dari algoritma searching pada array menggunakan bahasa C# dan output dari program tersebut. Next. Ntar lagi ya, ngobrol. Jadi yang pertama yaitu melakukan assignment dari array yang akan dicari. Di sini terdiri dari 5 elemen. Kemudian melakukan assignment nilai yang akan dicari. Di sini contohnya kita ingin mencari angka 20. Kemudian selanjutnya masuk ke looping untuk mencari nilai di dalam array tadi. Jadi di setiap iterasi ini program akan memeriksa apakah nilai pada indeks I sama dengan nilai yang dicari atau tidak. Jika sama, variabel akan bernilai true dan program akan keluar dari looping. Jika tidak sama, indeks I akan terus diincrement hingga program menemukan nilai yang dicari atau sampai semua elemen di dalam array sudah diperiksa. Selanjutnya masuk ke percabangan. Jadi di dalam percabangan ini akan dicek apakah nilai yang dicari
ditemukan di dalam array atau tidak. Jika ditemukan, maka akan mengoutputkan nilai ditemukan pada indeks ke X. Indeks ke X ini adalah indeks dari elemen array yang sama dengan nilai yang dicari. Jika tidak ditemukan, maka bernilai false dan program akan mencetak pesan nilai tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya ada bahasa Python. Next. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Python biasanya digunakan untuk membangun situs web dan perangkat lunak, mengotomatisasikan tugas dan melakukan analisis data. Next. Berikut adalah salah satu framework dari Python, yaitu ada Django dan juga Flask. Next. Lalu ini ada algoritma searching pada array di bahasa Python. Di sini ada algoritma untuk mencari nomor 20 di dalam array. Apabila dia menemukan angkanya, dia akan menampilkan output ada di indeks berapakah nomor yang dicari. Apabila tidak ditemukan, akan mengoutputkan nomor tidak ditemukan dalam array. Next. Yang pertama itu ada assignment, yaitu mengassign array dan juga men-assign nomor yang ingin dicari. Dalam algoritma ini yaitu 20. Lalu ada perulangan menggunakan for. Lalu yang terakhir ada pemilihan if dan else. Apabila benar akan di-outputkan nomor ditemukan pada indeks, lalu apabila salah akan mengeluarkan output nomor tidak ditemukan. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.